Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, menikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam agama Islam, apabila ingin menikahi perempuan, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan untuk menikahi perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya, yaitu keislamannya. Niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan 6 sifat wanita muslimah yang harus dijauhi. Sebagian orang Arab berkata, janganlah menikah 6 wanita, yaitu Al-Annanah, Al-Mannanah, Al-Hannanah, Al-Haddaqah, Al-Barakah, dan Asy-Syaddaqah. Pertama, Al-Annanah. Dia adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Sebab mengeluh tidak akan mendatangkan solusi apapun. Dia justru bisa menguras emosi suami. Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. Kedua, Al-Mannanah. Dia adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Dia berkata, aku sudah melakukan ini dan melakukan itu karenamu. Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika dia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya, apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun, perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Ketiga, Al-Hannanah. Dia adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang pada masa lalu. Jika dia janda, dia akan membangga-banggakan mantan suaminya. Jika dia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin dia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Bahkan mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, kalau ternyata dia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarnya di hadapan suami. Astaghfirullah. Keempat, Al-Haddaqah. Dia adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik dengan suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikannya. Bisa dikatakan boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai dalam agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram karena permintaan istri yang berlebihan. Kelima, Al-Barakah. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 2 makna Al-Barakah. Pertama, dia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi jika niatnya bukan untuk suaminya. Makna yang kedua, wanita yang tidak mau makan
dan suka mengurung diri sendirian. Dengan kata lain, dia tipe pemurung. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah kalau sang istri suka berbuat demikian? Keenam, asyaddaqah. Secara bahasa, artinya lebar sudut mulutnya. Dia adalah tipe wanita yang nyinyir dan banyak bicara. Dalam hadis disebutkan, Allah Subhanahu wa taala membenci orang sarsarin, banyak cakap, mutasyaddaqin, banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari, dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari, negatif, apalagi jika ada kesalahan. Menikahi wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian, karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan suami apabila ia melihatnya, mentaati apabila suami menyuruhnya, dan tidak menyelisihi atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Itulah 6 jenis wanita yang dilarang untuk dinikahi dalam agama. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.